Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Angkatan 4 Kelompok 2. Pada video kali ini, saya akan menampilkan analisis nilai-nilai dasar akuntabilitas yang terdapat dalam film pendek Aku dan PNS Hebat, dan juga analisis yang sama yang ada di instansi tempat saya mengabdi. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah BPSDM Provinsi Bengkulu. Kita mulai dari analisis nilai dasar yang pertama, yaitu analisis nilai dasar akuntabilitas yang ada pada film Aku dan PNS Hebat. Pada dasarnya ada 9 nilai dasar akuntabilitas dan ke-9 nilai itu saya temukan di dalam film Aku dan PNS Hebat. Apa saja nilainya? Ayo kita lihat. Nilai dasar yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini ditunjukkan dengan lead by example atau memberikan contoh dan juga komitmen yang tinggi. Jadi ketika seseorang sudah memberikan contoh dan berkomitmen untuk melakukan sesuatu dengan baik, maka kepemimpinannya sudah dapat diperhitungkan. Nah, di video Aku dan PNS Hebat, komitmen yang tinggi ditunjukkan oleh tokoh Jaya untuk membawa energi positif agar hal-hal yang salah di dunia PNS dan stigma negatif yang tertanam perlahan dapat dihilangkan. Aku harus bisa menjadi virus yang menularkan dan menyalurkan energi positif di lingkungan PNS. Nilai dasar yang kedua adalah transparansi. Pada dasarnya, transparansi ini bertujuan untuk mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal yang lebih baik. Aku dan PNS Hebat memperlihatkan tokoh Jaya yang mengusulkan pembuatan LPJ eksternal terkait pembangunan jalan desa dan bersedia untuk menyusun dan memberikan LPJ tersebut kepada masyarakat luas atau publik. Jadi hal ini merupakan salah satu contoh dari transparansi. Bagaimana LPJ itu dapat dilihat atau diberikan kepada publik agar masyarakat luas juga mengetahui pertanggungjawabannya. Nilai dasar akuntabilitas yang ketiga adalah integritas. Integritas merupakan kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan seseorang dengan hukum ataupun dengan norma-norma yang berlaku. Terdapat 3 dimensi integritas, yaitu jujur, konsisten, dan berani. Nah, di dalam film Aku dan PNS Hebat ini ditunjukkan adanya dimensi integritas yang berupa kejujuran dan konsistensi dari tokoh Jaya sebagai tokoh utama untuk mengakhiri pekerjaan tepat pada waktunya, yaitu pukul 17.00. Nilai dasar akuntabilitas yang keempat adalah responsibilitas. Responsibilitas merupakan tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Nah, di video kali ini ditampilkan sebuah scene saat kepala instansi di mana tokoh Jaya bertugas meminta pertimbangan mengenai laporan pertanggungjawaban eksternal kepada bawahannya. Atas pertimbangan kebaikan dan persetujuan forum, akhirnya LPJ eksternal pun disusun. Siapa yang menyusun? Tokoh Jaya. Nilai dasar akuntabilitas yang keenam adalah keadilan. Pada dasarnya, keadilan ini merupakan landasan utama untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel. Pada video Aku dan PNS Hebat ini terlihat bahwa tokoh Jaya memberikan pelayanan publik yang baik tanpa membedakan latar belakang ataupun hubungan yang terjalin dengan masyarakat yang membutuhkan layanan. Artinya di sini Jaya sudah menerapkan nilai akuntabilitas yang kelima, yaitu keadilan adil terhadap sesama. Nilai dasar yang keenam adalah kepercayaan. Kepercayaan berhubungan dengan keadilan karena perlakuan yang adil akan membawa sebuah kepercayaan. Nah, di video ini diperlihatkan bahwa masyarakat itu percaya dengan pelayanan dan kinerja di instansi tempat Jaya bekerja, sehingga dapat dinilai bahwa tokoh nenek tua yang terlihat pada gambar menyerahkan dokumen kepada instansi yang akan segera menyelesaikan tugasnya. Jadi nenek tersebut mengusulkan untuk pindah, kan ada perpindahan, sehingga proses tersebut akan dilaksanakan atau akan dilakukan oleh instansi tempat Jaya bekerja selama 2 hari. Nilai dasar akuntabilitas selanjutnya adalah keseimbangan. Artinya, perlu adanya keseimbangan di antara harapan dan juga kapasitas, maupun keseimbangan antara kapasitas dan keahlian. Jadi jangan sampai berat sebelah atau jomplang. Nah, di video Aku dan PNS Hebat ini diperlihatkan bahwa Jaya itu memiliki harapan untuk memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat, dan ini sesuai dengan keahliannya atau kapasitasnya. Jadi di video ini diperlihatkan bahwa Jaya bisa melakukan itu. Jaya bisa memberikan atau menyusun laporan pertanggungjawaban eksternal mengenai pembangunan jalan desa kepada rakyat.
Nilai dasar yang selanjutnya, yang kedelapan adalah kejelasan. Kejelasan ini berarti kita harus mengetahui apa saja wewenang, peran, dan juga tanggung jawab di dalam sebuah institusi ataupun organisasi. Nah, di video aku dan PNS Hebat ini ditunjukkan kekhawatiran tokoh Jaya ketika ada seorang ibu yang mengalami kecelakaan di jalan desa. Mengapa Jaya menjadi khawatir? Jadi, jalan yang rusak yang menyebabkan ibu tersebut terjatuh merupakan kewenangan, peran, dan juga tanggung jawab dari pihak-pihak terkait, termasuk instansi tempat Jaya bekerja. Karena di dalam video ditunjukkan bahwa instansi tersebut termasuk pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan desa. Nilai dasar yang terakhir adalah konsistensi. Konsisten artinya stabil atau ajak. Nah, di dalam video aku dan PNS Hebat ini ditunjukkan bahwa tokoh Jaya sebagai tokoh utama itu konsisten untuk tetap disiplin dan profesional di dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, kita akan membahas nilai-nilai dasar akuntabilitas yang terdapat pada instansi tempat saya bekerja. Ada 4 nilai dasar akuntabilitas yang saya tampilkan. Nilai akuntabilitas yang pertama adalah kepemimpinan. Nilai ini ditunjukkan oleh sosok kepala sekolah sebagai pimpinan untuk memberikan contoh yang baik atau lead by example dan juga konsistensi dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Kemudian nilai akuntabilitas yang kedua adalah transparansi. Transparansi ini ditunjukkan dengan adanya keterbukaan di antara sesama guru maupun di antara guru dan kepala sekolah, dan juga transparansi antara guru dan siswa dalam penilaian. Kemudian nilai dasar yang ketiga adalah keadilan. Keadilan di sini ditunjukkan dengan bagaimana cara seorang guru itu berlaku adil kepada peserta didiknya tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada. Maksudnya perbedaan yang dalam konotasi negatif ya. Kemudian ini juga ditunjukkan bagaimana kepala sekolah memperlakukan kami sebagai dewan guru dengan proporsi yang sama. Nilai yang terakhir adalah integritas. Integritas tadi adalah kesesuaian antara hati, ucapan, dan pikiran dengan norma-norma ataupun hukum yang berlaku. Nah, ketika berbicara tentang integritas, maka ada 3 dimensi utama, yaitu jujur, konsisten, dan berani. Kejujuran, konsistensi, dan juga keberanian ini sudah ditunjukkan oleh para peserta didik dan juga kami sebagai dewan guru untuk berani berkata jujur, untuk berani menyampaikan kebenaran, dan juga konsisten dengan kebenaran-kebenaran yang kami lakukan. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.